Ini kalau mau dibahas Yohanes 17, kalian akan mencret nana, karena akan semakin membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Contoh, di nomor 1, Yesus berdoa. Apakah pantas Tuhan berdoa? Gitu. Kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Karena Yesus diberi kuasa, maka dia menjadi Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan demikian pula Yesus akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, bagaimana syaratnya memberikan hidup yang kekal menurut Yesus itu? Caranya melaksanakan segala perintah Tuhannya, baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Seperti apa memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, Yesus kasih. Caranya apa? 2, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu hidup kekal yang diberikan Yesus, itu mengakui dirinya sebagai utusan. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai utusan, malah menganggapnya Tuhan, maka itu tidak berikan hidup yang kekal. Itu memberikan mati yang kekal di dalam. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, ini yang dijadikan polemik. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Yesus hanya sekedar mengatakan Engkaulah satu-satunya. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Itu tidak ditemukan di dalam bahasa Yunani. Tidak ditemukan di dalam bahasa Yunani. Yesus tidak mengatakan hanya Engkau. Yesus mengatakan Engkau. Yesus hanya mengatakan itu. Itu kalau kamu bilang hanya Bapa yang adalah Allah yang benar. Dan justru kamu sementara memperlihatkan bahwa Allah itu tidak bisa dipercaya. Untuk memperoleh hidup yang kekal, you tidak bisa percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dipanggil Bapa, karena dia bukan Bapa bagi siapapun. Itu langsung mendegradasi Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain. Itu langsung didegradasi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Nah, ada satu kata bahasa Yunani di situ yang biasanya digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menunjukkan bahwa dua objek atau dua subjek itu sama dan setara. Ya, ada satu kata di situ yang digunakan, yang biasanya digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menunjuk kepada dua objek yang sama dan setara. Oke. Ada kata apa di situ? Ada kata kai di dalam ayat ini. Perhatikan ya. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya. Jadi ada satu kata Yunani yang biasanya mereka gunakan, itu kata kai. Nah, kalau kamu mendapati kata kai di dalam bahasa Yunani, itu biasanya mereka gunakan kata kai untuk menunjukkan bahwa dua objek atau tiga objek yang sementara dibicarakan itu memiliki kesetaraan, ya, untuk memiliki kesetaraan. Nah, kata kai ini digunakan oleh Yohanes untuk menghubungkan Yesus dengan Bapa. Dengan kata lain, nah, kalau kamu mau belajar bahasa Yunani, rekomendasikan kamu untuk memiliki buku ini. Oke. Jadi kata kai yang digunakan di situ
untuk menunjukkan bahwa Bapa dengan Yesus itu setara. Ya. Nah, ada kata kai di situ. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Kata dan di situ itu menggunakan kata kai. Kai digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menunjuk kepada dua objek atau subjek yang setara tetapi berbeda. Ya. Nah, kata dan di situ di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata kai yang menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu setara. Oke? Kemudian dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke. Jadi berdasarkan ayat 3 ini, untuk memperoleh hidup yang kekal, Zoe itu, untuk memperoleh Zoe, you harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kamu harus mengenal Bapa. Syarat kedua, kamu harus mengenal Yesus Kristus. Itu dua syarat. Mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Adakah teks ini mengatakan bahwa ada nabi-nabi yang lain? Untuk memperoleh hidup yang kekal, harus mengenal Adam, harus mengenal Musa, harus mengenal Daud, harus mengenal Salomo, dan lain sebagainya? Tidak ada. Teks ini menegaskan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, you harus mengenal Yesus Kristus dan mengenal Bapa. Daud, Musa, Abraham, dan lain sebagainya itu ditiadakan di situ. Kenapa mereka ditiadakan? Karena mereka tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Kenapa mereka tidak bisa memberikan hidup yang kekal? Mereka adalah makhluk yang fana. Mereka adalah makhluk yang sama. Itulah sebabnya mereka tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Oke? Nah, kata mengenal di situ seperti yang digunakan bagi Bapa, mengenal engkau, mengenal Bapa, memperoleh hidup yang kekal. Kata yang sama digunakan bagi Yesus dan mengenal Yesus Kristus. Nah, kata mengenal itu bukan hanya oh kamu kenal dia. Yesus itu lahir di Nazaret. Ibunya namanya Maria, bapaknya namanya Yusuf. Dia tinggal di Nazaret. Bukan pengenalan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran gak nih teman-teman? Masya Allah, jumpa lagi kita di pagi hari ini. Suara saya kedengaran gak? Ini kita lagi sedang mendengarkan penyesat yang memelintir kitab sendiri. Dia gak mau menaikkan saya udah diusir dari tadi. Dia berkhotbah tapi isinya tipu-tipu. Dia membahas Yohanes 17 nomor 3, teman-teman. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau. Engkau siapa di sini? Bapak ini siapa? Allah. Allahu Akbar. Kita dengarkan ya. Yesus dan Bapa esensi yang sama. Mulai dia bingung, mulai bingung. mulai bingung. Yohanes 17 nomor 3. Justru di situ esensinya berbeda. Ada dua esensi di sana. Satu esensi manusia, satu esensi Tuhan. Aduh. Allahu Akbar. Lucu nih orang Kristen ini. Mau tipu-tipu, tapi kitabnya beda.
nomor satu dikatakan Bapa telah tiba saatnya. Ini Yesus berdoa ini. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, ya Allah. Kalau saya dinaikkan ini kugundulin. Sabar ya. Perbaiki jaringan dulu. Ayolah naikkan saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu? Yang di langit. Itu satu dulu. Nah, Yesus masuk gak di esensi satu-satunya itu? Tidak. Kenapa? Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Itu baru mendapatkan hidup yang kekal. Aduh, Oten. Kerjamu cuma menyesatkan aja. Hanya karena perpuluhan aja ini. Allahu Akbar. Ini kenapa ini berhenti ya teman-teman? Padahal dia katakan tadi sama Zuma, kau pergi dari sini, kau penyesat, kau jangan di sini, kau pergi sendiri atau aku usir atau aku blokir. Takut begitu. Kenapa takut sekali? Kalian kan anak Tuhan, masa takut sama anak manusia? Terus kalau kau katakan tidak, kamu penghujat. Loh, kalau aku penghujat menurut kalian, loh, kalian kan ajaran kasih. Udahlah, katanya ajaran kasih ya. Kalau ajaran kasih, ya tunjukkan dong bahwa kamu itu memang betul-betul kasih. Sejahat apapun Bang Suma, dikasihi. Aduh, parah ini saudara Kristen. Ini kalau mau dibahas Yohanes 17, kalian akan mencret nana. Karena akan semakin membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Contoh, di nomor 1 Yesus berdoa. Apakah pantas Tuhan berdoa? Itu. Kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Karena Yesus diberi kuasa, maka dia menjadi Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan demikian pula Yesus akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, bagaimana syaratnya memberikan hidup yang kekal menurut Yesus itu? Caranya melaksanakan segala perintah Tuhannya, baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Seperti apa memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, Yesus kasih. Caranya apa? 2, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu hidup kekal yang diberikan Yesus itu, mengakui dirinya sebagai utusan. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai utusan, malah menganggapnya Tuhan, maka itu tidak berikan hidup yang kekal. Itu memberikan mati yang kekal di neraka. Begitu bosku. Panik dia, saya hadir di tempatnya. Aduh, parah ini. Dia ini mengaku lulusan S2. Tapi ilmunya ilmu kecap. Kita tunggu ya teman-teman. Ini jaringannya error dia. Kalau bukan jaringannya error, sengaja mau ini, mau lari. Emang enak. Tidak tenang dia hidupnya. Dia mau live kan. Jadi ini teman-teman Kristen yang kayak gini nih, aku mau live, tapi apakah Bang Suma monitor ya? Jangan sampai Bang Suma monitor. Kalau Bang Suma monitor bahaya ini. Saya bisa dipermalukan nanti. Jadi dia ngintip-ngintip tadi kan, ngintip-ngintip. Ada nggak Bang Suma? Oh, enggak ada. Teman-teman sekalian, mari kita membahas tentang hidup yang kekal di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu esensi,
yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Masya Allah. Begitu saya intip-intip, oh begini caranya menyesatkan jualan Indomie. Intip-intip, dia kan baca typing. Dia tengoknya kan, mudah-mudahan Bang Suma nggak nongol. Mudah-mudahan Bang Suma. Tiba aku muncul, aku ketik di bawah, ikut belajar ya. Langsung gelisah, kawan-kawan, gelisah tempat duduknya. Berdiri duduk. Aduh, gimana ini, aduh semua. Setiap dia komen kan, saya selalu typing di bawah, Yesus diberi kuasa. Kutanya lah di bawah kan, Yesus kenapa diberi kuasa rupanya? Ada apa kok Yesus diberi kuasa, dan siapa yang memberikan kuasa? Mulai dia minum air, kawan. Aduh, minum dulu kawan, saya lagi haus, tenggorokanku kering. Tenggorokan kering katanya. Udah gitu dia baca lagi tappingnya, Yesus memberikan kuasa baik di dunia maupun di akhirat. Aku tanya lah di bawah, kenapa Yesus diberi kuasa? Kan sejatinya kalau Tuhan tidak mungkin diberi kuasa. Ini kenapa Yesus diberi kuasa? Sudah, dia katakan apa tadi? Gini Bang Suma, kamu gak usah comot-comot ayat di bawah. Kau pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Kau pergi dari sini. Jangan di sini. Kau itu penyesat. Kau itu penghujat. Jangan kau tulis-tulis di bawah. Kamu pergi Bang Suma, atau saya kick. Allahu Akbar. Grogi, langsung dia grogi. Allahu Akbar, grogi. Gak bisa bergerak dia, teman-teman. Gelisah. Aduh, ada orang ini, kata dia, ada malaikat maut. Orang baru mau cari jemaat, cari simpati, supaya orang-orang itu datang ke saya mengaji biar dapat perpuluhan. Ada Bang Suma, kaburlah semua jemaat. Maafkan aku, tahu kawan. Aduh, tidak live lagi dia, sahabat-sahabat. Ya memang susah lah kalau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai. Kau melawan kitabmu sendiri. Ya Allah, gimana itu teman-teman? Sementara live, tiba-tiba live-nya hilang. Aduh, parah ini Martinus. Tenggorokannya terkunci. Oh iya betul. Tenggorokannya terkunci, jari-jarinya terkunci, mulutnya terkunci, bahkan labnya terkunci, komalnya tumbang. Lucu aja keras orang-orang gini ya. Lucu, pokoknya lucu. Aneh lah.